Saya termasuk orang yang tidak setuju kalau teman-teman main YouTube hanya ingin mendapatkan penghasilan dari AdSense saja. Kenapa seperti itu? Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang YouTube ya, ini panjang sekali pembahasan tentang YouTube ini karena banyak sekali yang ketika kita bahas dengan teman-teman YouTuber gitu kan, terutama YouTuber pemula, selalu mereka beranggapan sudah penghasilan dari YouTube kan hanya AdSense. Enggak, teman-teman sekalian. Kita bedah ya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau YouTube ya, anggaplah YouTube itu adalah sebuah bisnis kita ya. Jadi kalau emang kita pengen bertumbuh bisnis kita, ya jangan pernah teman-teman langsung berharap dari uang ya. Kenapa? Kalau dikit-dikit langsung uang, teman-teman pasti akan kecewa. Kenapa? Karena dari YouTube ya, kalau kita langsung berharap langsung dapat uang, ya sementara kita untuk mengajukan monet aja itu saya biasanya dapatkan itu sekitar 3 bulan teman-teman untuk bisa mendapatkan 1000 subscriber, 4000 jam tayang dan kemudian monetisasi saya diterima oleh YouTube, itu biasanya saya memerlukan waktu 3 bulan. Nah, apakah teman-teman mau ya siap ya dengan waktu yang 3 bulan itu gitu kan? Nah, apakah dalam waktu 3 bulan teman-teman tidak memiliki penghasilan yang lain dan lain sebagainya? Baik, saya akan membedah ini teman-teman sekalian karena untuk pembahasan AdSense ini saya termasuk orang yang tidak setuju kalau YouTube itu hanya dari satu sumber saja teman-teman penghasilannya. Ya, yaitu dari AdSense ya. Nah, kenapa? Ya, karena penghasilan dari YouTube tuh banyak teman-teman ya. Makanya kita di dalam YouTube kita bisa berpenghasilan tidak hanya dari AdSense saja. Nah, apa saja itu? Kita akan bedah ya teman-teman sekalian ya. Baik. Nah, kenapa penghasilan AdSense itu bukan bagian dari prioritas saya kalau dalam membangun sebuah channel YouTube? Saya ada beberapa channel YouTube teman-teman ya. Ada channel YouTube Didik Mengaji, ada channel YouTube Didik Arwinsa Family, ya ada juga channel YouTube saya yang berhubungan tentang publik ya, tentang ngaji dan lain sebagainya. Banyak ya. Dan itu rata-rata ya macam-macam, penghasilannya macam-macam. Oke, kita bedah teman-teman sekalian. Pertama, ya, kita punya channel YouTube itu teman-teman bisa mendapatkan penghasilan itu dari jualan. Ya, saya tegaskan teman-teman bisa berjualan di channel YouTube. Nah, jualannya ini apa saja? Oke, kita bedah ya teman-teman ya. Jualan pertama produk fisik. Ya, teman-teman bisa jualan produk fisik. Contoh misalnya saya jualan kaos. Ya, teman-teman sambil ngomong nanti bilang kami di ujung video atau di awal video teman-teman, video ini disponsori oleh kaos SEO United. Nah, misalnya untuk pembelian bisa langsung ke link deskripsi atau video ini disponsori oleh Peci Joko Karyan misalnya. Nanti teman-teman bisa melakukan seperti itu. Jadi kita berbagi boleh. Maka kata guru saya di YouTube itu emang harus berbagi 90% berbagi. Tapi jangan lupa ada ajakan. Ajakan itulah namanya kita berjualan teman-teman. Ajakan 10%. Ya, kenapa? Karena sebaik-baik konten adalah konten yang dapat menyelesaikan permasalahan pengunjung. Ya, saya berbagi kepada teman-teman sekalian, tapi pastikan nanti di akhir video atau di tengah video nanti teman-teman bisa ada ajakan di sana. Sehingga apa? Sehingga ajakan itulah yang nanti yang bisa teman-teman mainkan ya untuk berjualan. Oke ya, itu produk fisik ya. Produk fisik bisa baju, bisa celana, bisa ya bisa apa sarung ya, bisa peci, ya bisa mic, ya bisa apa mic seperti ini atau jam tangan atau produk-produk fisik itu produk pakaian atau makanan. Ya, atau teman-teman lagi makan nanti untuk produk makanan teman-teman bisa beli di link deskripsi. Nah, itu jualan. Oke. Jualan. Kalau makanan nanti teman-teman bikin kontennya sambil makan boleh. Nanti makanannya itulah yang dijual. Boleh seperti itu. Oke ya, nah itu teman-teman sekalian, itu yang pertama. Ya, produk fisik. Yang kedua adalah produk jasa. Contoh saya misalnya saya jualan jasa pembuatan website, jasa SEO, jasa maintenance website, jasa maintenance Google Ads, ya jasa SEO, jasa setting Google Ads, jasa konversi tracking Google Ads. Banyak sekali yang bisa kita buka, teman-teman. Ya, makanya beberapa murid-murid saya dia bisa public speaking, dia buka jasa public speaking sembari dia memberikan ya tips atau tutorial tentang public speaking. Tapi di ujung dia jualan jasa public speaking. Akhirnya diundang kemana-mana. Dia keliling Indonesia gitu kan. Hasil dari konten yang dia bangun. Dan dia dapat sumber penghasilan dari situ teman-teman. Produk jasa. Ada beberapa murid saya dia bisa mengaji. Ya akhirnya diundang. Dia bisa make up. Akhirnya diundang beberapa kota. Ya. Nah dia bisa apa namanya ya macam-macam ya. Dia sewa rental mobil ya. Itu jasa teman-teman. Sewa mobil, sewa motor. Dia cerita tentang apa namanya makanan-makanan enak di beberapa di kota-kota yang dia tuju gitu kan. Contoh misalnya dia sewa motor Jogja ya atau sewa mobil Jogja. Dia cerita tentang ada apa saja sih sebenarnya di Jogja. Nah, untuk ada 5
tempat yang mungkin teman-teman belum tahu di Jogja. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk bisa datangin ini itu macet sekali. Nah, biar supaya tidak macet, teman-teman bisa sewa mobil, sewa motor saja. Sewa motornya di mana nanti bisa di link deskripsi. Nah, seperti itu. Oke ya, itu jualan. Oke, produk fisik, produk jasa, atau teman-teman bisa jualan affiliate. Ya, affiliate juga bagian dari jualan gitu kan. Nah, jualan di YouTube juga bisa, produk teman-teman bisa masukkan link di produk YouTube itu, teman-teman bisa masukkan link affiliate-nya. Affiliate Shopee teman-teman bisa mainkan di situ. Ya, kalau saya alhamdulillah saya jualan produk affiliate, produk-produk digital. Ya, nanti teman-teman untuk affiliate tuh teman-teman daftar, ambil linknya letakkan di deskripsi. Ya, nanti setiap ada yang beli dari link tersebut, teman-teman dapat pundi-pundi uang gitu ya, dapat margin dari situ gitu ya. Oke, itu yang pertama dari jualan. Yang kedua itu ya teman-teman bisa ya ibarat kata melakukan namanya endorse ya, endorse. Jadi channel YouTube semakin hari semakin besar, channel YouTube kita semakin banyak yang endorse ya. Makanya nanti fokus di satu niche atau satu tema. Ya alhamdulillah channel YouTube saya sudah di endorse dari berbagai negara ya. Kemarin kita baru meeting dengan klien saya dari Ukraina gitu ya. Jadi ada orang Ukraina yang pengen membayar saya untuk ngomongin tentang produk mereka. Produk mereka adalah produk edge domain ya, atau produk expired domain yang mereka jual. Akhirnya mereka mencari orang Indonesia dan mereka ketemu video saya dan mereka buat perjanjian dengan saya untuk mengendorse di channel YouTube saya. Nah, itu namanya endorse, teman-teman. Kita dibayar ya. Menyebutkan nama brand mereka kita dibayar. Itu endorse. Ya. Tapi kita harus tajam videonya. Tajam itu artinya niche-nya harus satu. Jangan kemana-mana. Ya, kalau saya niche video panjang saya, teman-teman bisa lihat itu lebih banyak bahas tentang bisnis, SEO, digital marketing dan lain sebagainya. Ya, lebih semakin tajam semakin bagus. Ya, atau nanti teman-teman misalnya jualan produknya adalah, atau teman-teman pengen di endorse ya tentang jalan-jalan misalnya, di endorse oleh tiket.com ya atau Traveloka ya. Tapi pastikan teman-teman tunjukkan sama mereka bahwa kita adalah seorang traveler ya, suka jalan-jalan, suka memberikan review hotel, review tempat dan lain sebagainya. Semakin sering kita membahas itu, orang semakin kenal bahwasanya kita adalah traveler. Akhirnya beberapa brand-brand traveler mengundang kita atau menghubungi kita untuk endorse dengan kita. Nah, itu endorse, teman-teman. Ya, ada beberapa saya alhamdulillah ya semenjak bangun channel YouTube dapat banyak endorse lah. Ya, endorse untuk ngomong brand mereka, endorse untuk menempati hotel mereka, endorse untuk ngomongin brand mereka dan lain sebagainya ya. Itu yang kedua dari endorse. Nah, baru yang ketiga baru saya masuk di AdSense ya. AdSense inilah saya jadikan sebagai penghasilan saya yang bukan sebagai prioritas tapi penghasilan ketiga lah saya bilangnya. Berapa sih sebenarnya AdSense itu gitu kan? Dan kenapa itu bukan dijadikan prioritas? Tidak. Karena begini teman-teman. Ya, AdSense ini fluktuatif ya, kadang naik, kadang turun ya. Kadang kita tidak dapat gajian dan lain sebagainya. Kadang bagus banget, kadang turun banget dan lain sebagainya. Ya, kalau saya di akun publik itu lumayan penghasilannya. Tapi kalau di akun-akun pribadi seperti ini ya cukuplah untuk untuk jajan-jajan lah ya, cukup teman-teman sekalian. Tapi kalau kita pengen berpenghasilan full total dari AdSense, saya tidak merekomendasikan itu teman-teman. Kalau teman-teman tidak punya penghasilan cadangan. Kalau dijadikan sebagai AdSense itu adalah penghasilan aktif, nah saya kurang setuju. Tapi kalau AdSense itu dijadikan sebagai penghasilan pasif, nah saya setuju teman-teman sekalian. Ya, penghasilan aktif teman-teman tetap jualan. Penghasilan pasif teman-teman dapat dari AdSense. Sehingga dari AdSense satu channel anggaplah dapat 2 juta. Teman-teman bisa membangun channel-channel yang lain. Ya, sehingga kalau punya 5 channel dan penghasilannya semua 2 juta per bulan, 10 juta itu lumayan. Tapi kalau teman-teman jualan, teman-teman bisa mendapatkan lebih dari 10 juta. Ya, teman-teman mau endorse itu bisa dapat lebih dari 10 juta dan lain sebagainya. Maka tergantung kita, ya, kita mau kemana arah channel YouTube kita ini. Saran saya teman-teman, jadikan channel YouTube ini sebagai bisnis kita. Ya, bisnis kita yang pundi-pundi uangnya itu justru bukan hanya dari AdSense, tapi penghasilan utamanya justru dari jualan dari YouTube. Ya, teman-teman berbagi. Ya, nanti di pertengahan video atau di akhir video teman-teman bisa masukkan di situ jualannya seperti itu. Oke, begitu teman-teman sekalian. Terima kasih bagi teman-teman bertanya. Silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Bagi teman-teman yang berpuasa di bulan Ramadan, selamat berpuasa. Ya, semoga kita dipertemukan di Ramadan-Ramadan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.